Halo, jumpa lagi bersama saya Crypto Dude. Bagi teman-teman yang pertama kali masuk channel ini, ingatlah selalu bahwa channel ini berisi informasi-informasi menarik seputar crypto coins. Dan hari ini saya akan membawakan satu tema dasar yang menarik, yaitu mengenai apa itu Bitcoin dan bagaimana Bitcoin ini bisa bekerja. Meskipun di antara teman-teman mungkin banyak yang sudah mengetahui tentang Bitcoin, saya yakin konten ini masih akan banyak mengandung informasi yang menarik yang mungkin Anda belum ketahui. Jadi, tetaplah bersama konten ini hingga usai ya. Jadi teman-teman, Bitcoin ini adalah sebuah aset berbasis matematika. Dia ini merupakan kode-kode kriptografik yang diciptakan di saat tertentu untuk mencatat tujuan transaksi tertentu saat itu. Bitcoin merupakan mata uang digital desentralisasi yang pertama di dunia dan terbukti bahwa Bitcoin ini aman tanpa perlu mengungkap identitas dan secara unik jumlahnya sangat terbatas sehingga Bitcoin ini makin lama makin dihargai tinggi. Bitcoin tidak pernah bisa dibandingkan dengan mata uang keluaran bank sentral. Kenapa? Karena Bitcoin membagi-bagikan kewenangan untuk mengatur, untuk mencocokkan, dan untuk mengesahkan transaksi di dalam blockchain-nya kepada orang sebanyak mungkin. Sekelompok orang yang disebut miner berkomitmen untuk menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang besar ke dalam blockchain Bitcoin. Tujuannya agar blockchain ini bisa berfungsi secara otonomis tanpa ada yang mengatur. Mereka punya seperangkat alat-alat canggih untuk memecahkan sandi-sandi kriptografik, dan di sini mereka harus menunjukkan kelayakan mereka menjadi pihak-pihak yang mampu melakukan pencocokan terhadap keaslian Bitcoin dan sekaligus mengesahkan transaksi Bitcoin. Perlengkapan ini disebut ASIC miner dan punya kemampuan untuk memecahkan sandi SHA-256 yang digunakan untuk mengunci blockchain Bitcoin. Dengan dibukanya sandi ini, maka para miner bisa menghasilkan blok data baru untuk tempat mencatat sejarah transaksi Bitcoin dan kemudian menyimpannya secara permanen. Bank data sejarah transaksi Bitcoin ini kemudian dikunci menurut urutan waktu kejadiannya, dibagikan kepada seluruh peralatan ASIC miner di seluruh dunia untuk disimpan bersama-sama. Sehingga data masa lalu ini tidak bisa diubah-ubah lagi. Tidak ada satu pihak pun yang bisa memilikinya, apalagi menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Setiap blok dalam blockchain Bitcoin terdiri dari 10 menit dan disegel menurut urutan kejadian waktu dan disimpan oleh para miner. Catatan ini disebut proof of work dan merupakan bagian penting untuk mencocokkan apakah Bitcoin yang akan digunakan untuk transaksi itu asli atau tidak. Atas pekerjaannya, para miner ini mendapatkan hadiah berupa Bitcoin. Tetapi, di dalam Bitcoin sendiri, terdapat algoritma untuk mencegah turunnya nilai Bitcoin apabila dilakukan aktivitas mining secara berlebihan. Jumlah maksimum Bitcoin dibatasi sebanyak 21 juta dan saat ini sudah beredar 19 juta. Hadiah untuk para miner akan dipangkas separuh setiap beberapa tahun sekali dengan semakin sedikitnya jumlah Bitcoin yang tersisa. Hadiah yang makin sedikit yang diberikan kepada para miner, sedangkan tingkat kesulitan yang makin meningkat menyebabkan harga Bitcoin makin lama makin mahal. Jadi, harga Bitcoin itu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah investasi yang tinggi, sejarah transaksi, kemudian kepercayaan dan kredibilitas yang dibangun oleh komunitas Bitcoin itu sendiri. Sejak dibuat pertama kali pada akhir 2008, Bitcoin baru mempunyai nilai resmi yang sesungguhnya ketika digunakan untuk membeli 2 kotak pizza pada tanggal 22 Mei 2010. Dan per hari ini, 1 Bitcoin dihargai 43.000 US dollar. Lalu bila jumlah 21 juta Bitcoin tercapai, apakah berarti Bitcoin sudah tidak bisa ditransaksikan dan menjadi tidak berharga? Jawabnya bukan begitu ya teman-teman. Saat ini komunitas pengguna Bitcoin sudah bekerja sama dengan Smart Chain Stacks dan mengembangkan Lightning Network untuk memberikan insentif bagi proses validasi transaksi Bitcoin
tanpa perlu menggunakan investasi perangkat-perangkat yang mahal. Bila tidak ada lagi Bitcoin baru yang bisa ditambahkan ke dalam pasar, maka tentunya 8 digit desimal Bitcoin yang disebut dengan Satoshi akan makin lama makin mahal. Bisa jadi 1 Satoshi di masa depan akan sama mahalnya dengan 1 Bitcoin hari ini. Lightning Network merupakan cara terobosan untuk meningkatkan kecepatan dan kemampuan volume transaksi blockchain Bitcoin. Ini bukan merupakan blockchain terpisah, tetapi merupakan jalan tol untuk mempercepat validasi dan finalisasi transaksi Bitcoin. Di dalam Lightning Network, semua transaksi diselesaikan dulu sebelum kemudian dipindahkan ke catatan histori transaksi Bitcoin. Menjadi miner di dalam Lightning Network tidak perlu investasi mahal, cukup menggunakan desktop atau laptop bekas atau Raspberry Pi dan tentu saja deposit Satoshi. Setiap transaksi Bitcoin dalam Lightning Network akan dipecah menjadi beberapa jalan yang masing-masing jalan akan divalidasi oleh seorang miner yang ditunjuk secara acak. Di dalam Lightning Network, biaya transaksi murah sekali dibandingkan dengan blockchain Bitcoin itu sendiri. Hanya beberapa sen untuk setiap transaksinya, dan identitas wallet daripada pengirim dan penerima disembunyikan sehingga mereka tidak menjadi sasaran bagi para hacker. Bila blockchain Bitcoin adalah blockchain yang terdesentralisasi, lalu siapa yang punya otoritas untuk melakukan perubahan pada protokol di sana? Konsil Bitcoin yang terdiri dari kumpulan para miner melakukan pemungutan suara apabila akan terjadi perubahan protokol, dan makin besar kemampuan perlengkapan yang mereka miliki, maka berarti makin besar pula hak suara mereka. Di tahun 2017, protokol Segregated Witness dijalankan untuk menggantikan protokol SHA-256 sebelumnya. Lalu pada November 2021 dijalankanlah protokol Taproot untuk menambahkan fungsi smart contract dan meningkatkan kerahasiaan pengguna blockchain Bitcoin. Stack blockchain akan membantu mendukung Bitcoin smart contract, dan untuk ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada konten saya yang akan datang. Demikianlah konten saya kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya hingga selesai. Berikanlah like dan subscribe untuk channel ini ya.